Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah walladzi farada alaina bil ukhuwatil islamiyah wal jamaah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syada anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man fariha bidukhulin Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang masih menancap di dada kita. Selalu kita istiqomah menjalankan ibadah, bisa menjalankan rutinitas panggilan hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling barokah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kita tinggalkan sementara aktivitas kita untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh sifat kesombongan, riya dan lain sebagainya, hanya untuk menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita ibadah di sini kan Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam menjalankan semua tugas-tugas kehidupan kita. Sidang Jumat rahimakumullah, salawat salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akhlak beliau senantiasa kita puji-puji dan kita ikuti, wabil khusus di akhir zaman, karena beliau sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang luhur. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa pada diri Rasulullah terhadap uswatun hasanah. Karenanya kita kembali kepada ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagai rukun khutbah wajib saya sampaikan bahwa kita harus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Ketakwaan dalam arti yang sangat luas, intisalu li awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabu nawahi, menjauhi larangan Allah, dalam kapasitas, kualitas dan kuantitas yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Darah orang-orang yang bertakwa pasti bahagia. Orang-orang yang bertakwa pasti diberikan solusi jalan terbaik dalam kehidupannya. Orang-orang yang bertakwa pasti diberikan ketenangan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita yakini. Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang luar biasa, bulan yang sangat agung. Rutinitas tahunan memang seolah-olah bulan suci Ramadan itu terjadi seperti biasa-biasa saja. Tapi bagi yang tahu hebatnya bulan suci Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Kalau tahu hebatnya apa itu Ramadan, sebagian besar umat yang ngaji dan tahu secara kognitif keilmuan daripada bulan suci Ramadan itu, maka dia berharap kalau bisa setahun menjadi Ramadan. Tapi Allah Maha Adil, saudara. Allah Maha segala-galanya, tahu makhluknya akan kelemahannya. Itu sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj ketika diberikan perintah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sholat 50 waktu. Tapi Nabi Musa memberikan kritikan, Muhammad, umatmu gak akan sanggup 50 waktu. Masuk bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan dispensasi. Setiap dispensasi minimal 10, dan endingnya saudara, sholat itu hanya 5 waktu yang harus kita kerjakan. Itu kemarin oleh Isra Mi'raj yang selalu diperingati oleh umat Islam, bukan hanya Indonesia, tapi umat Islam internasional mencintai peristiwa hari besar Islam bernama Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang salah satu oleh-olehnya adalah aqimis sholat.
Saudara sidang Jumat rahimakumullah, karenanya sama, bulan suci Ramadan nggak mungkin 12 bulan akan puasa. Kita diwajibkan puasa hanya 1 bulan Ramadan. Dan itu sudah ada ketentuan Al-Baqarah surat kedua ya 183, kita hafal dari kecil, kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian untuk puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang yang dulu juga puasa. Jadi kita harus yakin itu dulu, yang namanya orang beriman bukan manusia pada umumnya, tapi hamba-hamba Allah yang beriman. Karena secara rasional kayaknya kalau puasa menahan sekian jam, seolah-olah dia lemes dan kemudian tidak kuat. Padahal kalau imanan wahtisaban pasti kuat, karena kita memiliki keimanan yang tinggi pada Allah, dan Allah Maha segala-galanya. Allah Qadir, Allah Maha Kuasa, Allah Aziz, dan Allah juga memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Yang penting tadi dijalankan sebagaimana konsep yang diberikan oleh Allah. Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun. Ending daripada tujuan puasa kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat takwa yang ada Al-Baqarah 183 ini saudara, sekalipun itu munculnya selalu bulan puasa, tetapi selalu diingatkan setiap mimbar Jumat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kualitas dari aspek mutu. Jangan sama ketakwaan kita waktu TK, MI, kuliah dengan sekarang sudah doktor. Ketika anak umur di bawah 17 dengan umur di atas 20, dengan kita yang sudah umur 50, harusnya kualitas ibadah kita harus lebih baik. Itu namanya aspek kualitas di dalam menjaga ketakwaan. Belum aspek kuantitas. Bagaimana kita menambah jumlah-jumlah bilangan sholat tahajud kita, bagaimana kita menambah qiraatul Quran, kecintaan kita terhadap Al-Quran, itu juga harus kita tambah. Kuantitas namanya. Bagaimana kita menyedekahkan sedekah, infak, zakat kita, itu yang harus kita hitung setinggi-tingginya. Bukan Allah main hitung-hitungan, dan kita juga tidak perlu menghitung-hitung pahala. Sekalipun memang dijanjikan oleh Allah berlipat-lipat ganda, terutama saudara di syahrul Ramadan yang luar biasa. Doa dikabulkan, sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah berlipat-lipat pahala kita. Itu makanya kita harus marhaban ya syahrul Ramadan. Sidang Jumat yang terhormat, dalam mimbar yang sangat singkat ini khatib ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum kita masuki bulan yang suci. Umat Islam Indonesia mengatakan ini bulan suci. Memang suci, karena kita lagi bertapa, kita lagi berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak seks di siang hari saudara. Itu luar biasa. Bagi kalangan-kalangan tertentu, mereka-mereka yang sudah tasawuf, tarekoh, barangkali puasa sudah menjadi kegemaran hobi dia sehari-hari. Tapi mereka-mereka yang tidak biasa puasa, jangan salah kalau tidak dipersiapkan secara fisik dan mental. Maka ada istilah persiapan ruhiyah, persiapan mental kita. Ahlan wa sahlan ya Allah, saya kuat. Kenapa umat Islam Indonesia ini kita harus punya perspektif yang positif terhadap Allah? Karena Allah itu ana inda dzanni abdi bi. Kalau kita bilang puasa nggak kuat kita puasa. Tapi kalau kita ya Allah saya kuat atas petunjukmu, atas limpahan rahmat yang kau berikan kepada kami. Sayangi kami ya Allah, berikan kuatan lahir batin. Nah itu doa-doa positif yang harus kita tanamkan ketika kita ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Ada beberapa saudara. Yang pertama, taubatan nasuha. Kenapa masih relevan taubat? Kita sadar 11 bulan kemarin kita berkiprah, bertarung dengan urusan-urusan dunia. Tentu banyak kita harus mengaku, ya Allah banyak dosa saya, ya Allah banyak salah saya dalam kehidupan sehari-hari, ya Allah ibadah saya kurang. Karena saya tobat sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu. Tobat, kita perbaiki diri, perbanyak istighfar saudara, salat sunnah-sunnah, latihan di malam-malam hari, qiyamul lail. Kan itu bukan apa-apa, itu adalah bagian dari latihan rohani, latihan fisik. Karena puasa juga ada ibadah fisiknya, ada ibadah non fisiknya. Itu yang harus kita siapkan. Karena ya tubu ilallah taubatan nasuha. Itu ayat yang sudah kita hafal juga. Taubatlah kita segera kepada Allah, ya Allah saya harus berhenti dari sekarang. Puasa nggak lama lagi ya Allah, 10-9 hari lagi, nanti tinggal nunggu ru'yah hilal yang akan ditentukan oleh Kementerian Agama dalam sidang isbat dari berbagai organisasi Islam, Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah dan lain sebagainya, saudara yang sedang berisbat, itu kita ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Karena ittifaqnya para ulama, majelis ulama hadir dalam sidang isbat tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah. Itu juga relevan dengan sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal. Waftiru li ru'yatihi. Berbuka puasalah karena lihat bulan. Artinya lebaran nanti takbiran, lihat hilal juga. Karenanya awal Ramadan dan akhir Ramadan selalu ru'yatul hilal. Itu yang dikembangkan dan disepakati termasuk negara ASEAN, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Apalagi Indonesia, alhamdulillah sudah. Yang kedua yang harus kita siapkan saudara menjelang bulan suci Ramadan adalah hablum minan nas. Apa itu makna hablum minan nas? Bagaimana menjalin hubungan sama manusia. Kita sadar kita punya salah dengan orang tua, kita sadar punya salah dengan suami dan istri, anak dengan bapak, kemudian dengan lingkungan, tokoh masyarakat, dengan pengurus masjid, musola, dengan jamaah rutinitas harian kita, satu lingkungan kita punya interaksi. Nah itu sebaiknya fa'funhum, dan kita saling memaafkan. Jika ada yang sahabat-sahabat kita, kawan kita yang kita saling silaturahmi, teman ngopi kita, teman ngaji kita saling minta maaf, itu yang terbaik. Nisfu Sya'ban kemarin sudah kita lakukan itu, saling kita minta maaf, itu luar biasa saudara. Nah ketika nanti andaikan di nisfu Sya'ban kita belum bertemu dengan guru-guru kita, ulama kita, banyak juga kawan-kawan yang belum memasuki bulan Ramadan sudah ziarah ke makam-makam waliullah, luar biasa. Dan ziarah yang terbaik tentunya kepada orang tua kita, baik orang tua yang masih ada maupun orang tua yang tidak ada. Ketika ada kita bawakan sesuatu apa yang disukai orang tua, terutama minta maaf, minta redho dari orang tua tadi. Dan kemudian ketika beliau sudah tidak ada, kita mendoakan orang tua bisyafa'ah Rasulullah dengan syafaatnya kanjeng Nabi, dikaromati auliyaillah, dan dengan juga karomahnya para aulia Allah. Saudara sidang Jumat rahmatullah, makna hablum minan nas dalam konteks yang lebih sederhana lagi adalah silaturahmi. Bagaimana kita silaturahmi sebelum Ramadan ini? Biasanya di Betawi dan juga di Jawa ada tradisi selamatan, silaturahmi, lingkungan sederhana, saling berkunjung, saling memberi. Itu sebelum Ramadan. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke Ramadan. Bagaimana tuh gerakan infak, sedekah, iftar Ramadan dan lain sebagainya, buka bersama, kita peduli sosial dan lain sebagainya. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa sebelum masuk ke Ramadan, bolehlah kita kaji kembali ilmu Ramadannya, ilmu siamnya, apa itu puasa, rukun puasa, sunnah puasa, yang batalin puasa, hikmah puasa, hikmah Ramadan, kenapa harus tarawih, berapa rakaat, untuk apa? Tidak perlu membesarkan khilafiyahnya saudara, tapi yang penting menghidupkan bulan suci Ramadan itu dengan ilmu Ramadan. Dan itu ada di beberapa kitab yang saudara bisa buka, kita ngaji kembali. Dan sekarang sudah canggih, kalau toh kita tidak bisa baca kitab, bisa terjemahnya. Kalau terjemahnya juga barangkali kita tidak sempat, subhanallah, di berbagai internet sudah muncul beberapa keilmuan-keilmuan terkait apa itu bulan suci Ramadan. Sehingga ketika kita masuk, kita nggak canggung, oh ini batal, ini tidak, oh ini sunnah, ini baik. Dan apa saja yang harus kami lakukan ketika bulan suci Ramadan. Misalnya itikaf, misalnya Lailatul Qadar, saudara baca dari sekarang. Itu ilmu Ramadan. Bukan berarti di bulan suci Ramadan kita nggak boleh ngaji. Justru bulan suci Ramadan itu madrasah yang luar biasa. Pendidikan untuk anak-anak kita, tarbiyatun nafas, tarbiyah kedisiplinan, pendidikan kepada anak-anak generasi kita. Boleh jadi kalau jamaah Jumat yang hadir di tempat yang mulia ini, kita sudah dewasa, kita sudah jadi orang tua, kita sudah jadi leader, kita sudah jadi pemimpin, kita sudah qudwah hasanah sebagai kanjeng Nabi. Tapi anak-anak kita yang masih kuliah, masih SLTA, masih pondok pesantren, masih TK, yuk sama-sama diajarkan tarbiyah Ramadan. Bagaimana menghidupkan Ramadan. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, cintai Al-Quran. Mumpung belum masuk Ramadan, kenapa kita mencintai Al-Quran, baca Quran nunggu Ramadan? Harusnya dari kemarin kita sudah berapa juz, kita lanjutkan di bulan suci Ramadan. Andai itu terlambat saudara, mulai hari ini kita buka kembali. Sampai mana bacaan Al-Quran kita? Berapa
Dalam sehari berapa bait kita baca, berapa lembar kita baca, berapa ayat kita baca. Di level-level tertentu yang para hafid berapa juz dia sehari. Subhanallah, ada kalangan tertentu yang dia bisa menghafal Quran, kemudian dia bisa menghatamkan Quran. Ada yang dalam 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang sehari khatam. Subhanallah, ini luar biasa. Barangkali memang khususnya seperti itu, saudara, sesuai dengan profesinya. Bagi mereka yang bekerja, Pak Ustadz, saya tidak sempat untuk menghatamkan Al-Quran dalam level seminggu, 2 minggu. Karenanya harus berjenjang. Kita manage bacaan Al-Quran kita. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya syahrul Quran, ahlan wa sahlan nuzulul Quran. Ketika diturun Quran itu di bulan suci Ramadan, kita sudah siap prepare dari sekarang, saudara. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan terakhir adalah persiapan keuangan, maliyah, harta, duit, saudara. Kenapa Pak Ustaz harus itu? Penting 11 bulan kita bekerja, kita menabung, lihat ATM kita, lihat investasi kita. Apa yang harus kita pertaruhkan dengan uang duit itu untuk berjihad di Ramadan, untuk kita menggapai pahala yang seluas-luasnya dalam rangka mengisi bulan Ramadan melalui uang yang kita punya. Barangkali kita yang paling penting adalah peduli sosial. Barangkali yang lebih penting lagi adalah peduli santunan anak yatim di bulan suci Ramadan. Bagaimana santunan terhadap du'afa. Yang lebih praktis lagi di Indonesia adalah buka bersama. Saudara, orang yang memberikan buka bersama itu pahalanya sama dengan orang yang puasa, tidak dikurangi sedikit pun. Itu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini motivasi besar, saudara. Sebelum kita memasuki sekitar 9-10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, persiapkanlah 5 hal ini, insya Allah, sehingga kita secara mental, secara ruhiyah itu mental, kemudian jasadiah secara fisik kita juga siap, maliyah secara harta kita juga siap, fikriyah secara pemikiran, tolabul ilmu, keilmuan terkait dengan bulan Ramadan pun juga sudah kita siapkan dari sekarang. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam barokah, amin. Dan kita diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menjalankan, mensukseskan bulan suci Ramadan tahun ini lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.